Ya, Oh, pasti orang tuh ya, lo masang mana angin spot ada orang tuh mantu. ya Pak. Melayang. Kita kita anu dulu dokumentasi lo ada. Ya, masuk terus. Ya Mak. Oh, ini metode seret ya. Jadi di benteng. Hmm, Kita buat apa? Orang kiting. Buat roda tank. Oh, Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lagi di Pantai Takari Ya. bersama dengan Bung Chandra dan si cantik. Ada kucing. Sebut saja si cantik. Oke. Ini kucing-kucing Jadi pantai ini. ya, ini anak pantai ya. Ya, alhamdulillah kita berada di pantai yang sangat indah. Alhamdulillah. Belakangnya ada bukit. Dan pohon-pohon cemara yang luar biasa. Banyak ya. Apa nih obrolan kita pada pagi hari ini? Ini Obrolan kita pada pagi hari ini yaitu mengenai Palestina. Palestina. Ya, Oke, obrolannya tentang Palestina, teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Bagaimana keadaan sekarang ini kan Palestina lagi dibombardir oleh Israel laknatullah. Jadi bagaimana tanggapan kita, perasaan kita sebagai seorang umat muslim ya. Nah, bagaimana tuh Bung? Kalau menurut pandangan Bung Chandra mengenai insiden ini tentang Palestina, gimana Bung? insiden ini sudah sangat kejam ya gitu. Karena Israel terus melakukan bombardir itu sampai mereka itu sebenarnya tidak berani gitu membombardir Palestina karena mereka berani ini di belakang mereka tuh ada Amerika gitu yang mereka berani gitu membom. Terus juga dukungan dari negeri-negeri Muslim juga belum ada responnya hanya mengecam saja gitu. Maksudnya respon itu respon secara berikan solusi lah bantu militer gitu. Tanggapan oleh negeri-negeri muslim yang lain tuh seharusnya itu gimana Bung? Seharusnya tanggapan mereka itu harus memberikan bantuan kepada Palestina baik itu berupa medis maupun dari segi militer. Tapi kenyataannya hanya Palestina itu hanya diberikan makanan aja gitu. Makanan. Jadi beratnya gini, apa tuh istilahnya abang nih punya tetangga tuh, misalnya abang kontrak tuh ya, Ya. ada tetangga sampingnya, ada orang datang digebukin tetangga itu, ini mas makanannya, ini mas obat-obatnya, obat dulu ya. Orang tuh datang lagi gitu loh, gebukin lagi gitu. Jadi apa sih kita lakukan, dia harus ngusir gitu loh. Solusinya mengusir ya, diusir. bukan cuma sekedar memberi makan dan mengobati ya. Nah, ini serang kita nih masih terikat lah dengan sistem yang ya berkiblat kepada Amerika gitu. Ya. Demokrasi hampir semua negara Muslim ini masih terikat dengan negara-negara Eropa. Yang dimana negara-negara Eropa itu ada yang membela Israel gitu, mendukung. Padahal dalam sejarahnya Palestina itu belum dikuasai sama Israel. Dan bangsa Israel ini, bangsa Yahudi ini masih tersebar di beberapa negara di Eropa itu, tersebar, belum satu gitu. Berarti Yahudi ini walaupun dia sedikit berpengaruh ke semua negara-negara ya. Dan jangan-jangan bisa jadi sistem ini dibuat oleh mereka juga. Gimana itu, Bung? Sistem yang mana ini? Sistem yang sekarang yang negeri-negeri Muslim jalani. Istilahnya nggak bisa bertindak apa-apa kan? Iya betul. Ya kan? Kalau masa kita melihat ada orang yang digebukin kan, kita cuma kasih makanan aja atau mengobati, bukan untuk melerai atau menyingkirkan yang menganiaya tadi. Iya betul. Bener kan? Ilustrasinya kayak gitu. Iya. Nah, bagaimana tuh, Bung? Kalau
dalam kacamata Islam, bagaimana menanggapi ini semua? Apakah ini adalah tanda-tanda akhir zaman kan? Ada orang yang mengatakan, untuk apa kita ngurus Palestina, negeri kita sendiri masih banyak salah gitu. Maksud saja sih negeri kita sendiri gitu. Sangat gimana ya? Masalahnya negeri kita sendiri juga belum selesai masalahnya itu. Terus juga terutama untuk negara Indonesia ini, di undang-undang itu, Undang-Undang Dasar 45 di alinea berapa itu, penjajahan harus dihapuskan. Iya ya, penjajahan harus dihapuskan. Di dalam situ sudah ada perintahnya itu. Tapi pejabat-pejabat tuh gak menghiraukan gitu di undang-undang itu. Mereka hanya meneriakan UUD 45 gitu loh. Iya, iya. Terus juga simbol-simbol nasionalisme lain yang disebutkan gitu. Tapi yang jelas ada di Undang-Undang 45 itu ada misi di negara kita itu untuk menghapuskan penjajahan gitu. Bahkan kita juga melakukan hubungan diplomatik gitu dengan Israel gitu. Begitu juga dengan negara muslim lainnya, Mas. Ada hubungan diplomatik, makanya mereka tidak bisa melakukan Tindakan ya. Tindakan, istilahnya Israel tuh sudah ngikip dulu negeri-negeri muslim yang berpotensi untuk menyerang mereka, dikip dulu, dikunci dulu mereka. Makanya mereka melakukan hubungan diplomatik. Berarti kita ini sebenarnya belum merdeka dong. Belum. Karena nggak bisa, istilahnya nggak bisa bergerak semestinya kan. Ini kan semestinya kita harus bergerak kan. Apa gunanya kita punya pasukan militer ya? Yang katanya pasukan militer kita ya alhamdulillah terbaik lah. Ya terbaik kan. Baik. Seharusnya kita harus mengirim kan ke sana untuk mencegah mereka agar memerangi Palestina tadi. Istilahnya berjihad gitu. Iya, berjihad. Ya, jihad ini kita sebagai muslim tidak sembarangan gitu berjihad. Hanya negara yang memerintahkan, yang menggerakkan. Ya, betul. Tidak boleh semena-mena, kita jihad, pergi ke sana, wah itu ilegal, itu gimana ya? Maksudnya ini kayak gini, yang mempunyai wewenang itu kan negara. Bukan rakyat biasa. Dan ini harus diluruskan kan, kadang ada yang salah paham dengan jihad itu. Jihad baru jihad langsung aja nggak bisa. Tahu sampai sana. Kecuali ada istilahnya kita membela diri, mungkin ya, itu pertahanan bisa dikatakan jihad. Itu dalam kondisi kita diserang. Diserang. Kalau kita menyerang itu belum bisa gitu. Kalau menyerang harus ada komandonya. Harus ada pemimpin yang memberi arahan. Ada yang juga yang salah paham gitu. Sebagaimana dulu Rasul di Mekah itu kan ada sahabat yang siksa gitu sama orang-orang kafir untuk kembali kepada Tuhan mereka, kepada berhala mereka. Tapi Rasulullah hanya mengatakan sabar. Kenapa? Perintah itu belum datang. Perintah untuk perang, untuk membela diri, untuk memerangi mereka itu belum ada gitu. Ini saja mereka bersabar. Nah, jadi ada yang pertanyaan atau pernyataan yang nyeleneh juga nih. Apa? Yang dia bilang kalau Palestina merdeka itu kiamat udah dekat. Nah, ini gimana itu? Dipertanyakan itu rukun iman yang ke berapa itu? 5 ya. Kiamat itu hanya Allah yang tahu. Kita jangan hanya karena kiamat kita nggak mau bela Palestina gitu loh, nggak mau bantu gitu. Itu urusan Allah gitu. Kita hanya meyakini aja gitu. Jadi kan yang beranggapan yang aneh-aneh ini kan berpikirnya, waduh saya belum nikah nih, ya kan, saya belum siap nih karena amal soleh saya belum banyak, pahala saya belum banyak. Waduh jangan dulu lah katanya kan. Nah gimana tuh? Gimana tuh? Ada juga cerita nih sejarah mengenai mereka beramal soleh gitu kan. Ada perang gitu antara Muslim melawan bangsa Romawi, dan jenderalnya itu mendatangi lah pemimpin jenderal itu Khalid bin Walid waktu itu memimpin pasukan perang. Dia berdiskusi masuk Islam, ganti baju dia dengan baju pakaian Islam yang sebelumnya kan baju zirah ini Romawi, terus ganti dengan pakaian Islam. Terkejutlah pasukan depan itu, pasukan yang
Romawi itu. Dia baru masuk Islam dan dia langsung berperang gitu. Belum sholat, belum bukan amal apa gitu. Nah, gimana tuh? Ya kan dia Dia meyakini. masih bersyukur udah berislam, udah sholat gitu. Ini belum apa, udah Ah, mati dia. ya, Pas ya, berperang ya. dulu tuh. Nah, Ya karena kan dia meyakini bahwa mati syahid ini mati yang sangat mulia, bukan mati yang sia-sia. Maka dari itu dia, karena dia benar-benar yakin, nggak getir ya untuk walaupun apa nyawanya melayang kan. Karena kenikmatan dunia kan kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga kan jauh, seperti satu tetes air di lautan. Jadi gimana nih ngejelas sama teman-teman nih biar jangan dulu deh merdekakan Palestina nanti kiamat nih. Ya kan ada fasenya juga. Selesai merdeka Palestina, kisi-kisinya Imam Mahdi belum keluar, Isa belum turun, ya kan? Khilafah belum bangkit, ya kan? Banyak fasenya. Jadi jangan kita beranggapan, oh Palestina merdeka langsung kiamat kan? Enggak. Makanya teman-teman yang belum ngaji itu wajib lah ngaji. Karena kenapa? Karena wawasan Islam itu sangat penting. Jadi kita nggak salah berpikir. ngaji itu gak bukan sekedar membaca Quran gitu, tapi kita mengkaji. Kalau kata dasarnya itu kaji itu, mengkaji Ya, itu. mengkaji. Menggali itu. Menggali ya. Menggali ilmu Islam. Mengupas lah. Kita baca Al-Quran saja, tapi ngaji itu gak kita mempelajari lah pemikiran Islam. Yang Masya Allah yang luar biasa gitu pemikirannya. Yang semestinya harus kita terapkan kepada diri kita pribadi ya. Jadi gimana nih perbincangan kita di pagi hari ini? Cuacanya aman nih. Cuacanya cukup lumayan mantap, adem. Temani juga dengan si cantik ini. Si cantik, penunggu Pantai Takari. Coba kenalkan kepada teman-teman di channel YouTube Johnny Go Jalan-Jalan. Buat teman-teman mau ngebahas apa, nanti tulis di kolom komentar. Dan apabila penjelasannya teman-teman kurang dapat nih, bisa ditambahin di kolom komentar ya. Jadi ya sekian aja dulu ya. Nanti next kita ngobrol apa dan di mana dengan suasana yang lebih mantep kan. Jadi buat teman-teman agar menonton pun wah asik nih ngobrolnya, nggak monoton tempatnya kan. Rekomendasi juga nih pantai ini, namanya Pantai Takari. Pantai Takari berada di Desa Rinting Panjang ya. Iya, Desa Rinting Panjang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Buat teman-teman yang di luar Provinsi Bangka Belitung, nah nanti ini cocok nih kalau mau main ke pantai di Bangka. Ombaknya tidak begitu besar juga sih ya, biar semua teman-teman bisa merasakan keindahan alam di Bangka Belitung. Oke. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Nah. Sebelum